teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Lipin Septia Banjarnahor dengan NIM 120190043. Saya dari Politeknik Industri TPB 28. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu penerapan rumus fisika, yaitu menghitung besar gelombang elektromagnetik menggunakan software flowchart. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang saya buat. Nah, di sini untuk declare-nya sendiri saya menggunakan tipe data integer, yaitu bilangan bulat. Selanjutnya saya menggunakan declare real, ini tipe data real ini teman-teman. Di sini akan dibaca rumus ataupun kita udah menggunakan pengurangan, perhitungan, perkalian dan sebagainya. Nah, selanjutnya ke output, yaitu menghitung besar gelombang elektromagnetik. Output yang pertama jika diketahui P dan A, output yang kedua jika diketahui P dan I, dan output yang ketiga jika diketahui A dan I. Selanjutnya teman-teman, kita inputkan sama dengan pilih. Kita buat percabangan di sini saya menggunakan percabangan if, yaitu if pertama, kedua, ketiga. If-nya dari sini ya teman-teman, dari output yang 1, 2, 3. Nah, untuk if yang pertama, di sini saya menerapkan perulangan while. Nah, kita masukkan output banyak percobaan yang diinginkan, diinput sama dengan pilih. Kita masukkan pilih lebih besar atau sama dengan 1. Jika bernilai benar, maka program akan berjalan ke arah sini. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk while-nya sendiri, yang pertama jika teman-teman memilih lebih besar atau sama dengan 1, maka kita masukkan output percobaan keberapa, kita inputkan sama dengan pilih, kita buat lagi output, masukkan nilai A, kita input pilih, kita buat assignment. Assignment ini teman-teman, ini yang digunakan agar kita dapat mengetahui atau memasukkan angka berapa yang ingin kita buat pada nilai A. Selanjutnya kita buat output sama dengan masukkan nilai P, selanjutnya kita input sama dengan pilih, kita buat assignment sama dengan pilih. Selanjutnya assignment yang kedua yaitu I sama dengan P per A, yaitu rumus besar gelombang elektromagnetik. Selanjutnya hasilnya akan ditampilkan ini teman-teman sekalian. Itu untuk output. Baiklah teman-teman, itu untuk if yang pertama. Sedangkan untuk if yang kedua teman-teman, sama seperti if yang pertama, namun if yang kedua ini jika diketahui nilai B dan nilai I, maka yang dicari adalah luas permukaan daripada gelombang elektromagnetik tersebut. Selanjutnya untuk if yang kedua, yang pertama kita masukkan berapa banyak percobaan yang kita inginkan, kita input sama dengan pilih, kita buat perulangan while di sini, yaitu jika pilihan kita lebih besar atau sama dengan 2, maka program akan ke arah true. Di sini selanjutnya kita inputkan berapa percobaan, kita inputkan pilih, kita buat perulangan while. Jika benar, maka program akan berjalan ke true. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, beda yang pertama dengan kedua, yaitu jika diketahui nilai P. Kita inputkan nilai P, assignment sama dengan P sama dengan pilih, output masukkan nilai I, kita inputkan sama dengan pilih, kita buat assignment I sama dengan pilih, dan assignment selanjutnya yaitu A sama dengan P per A, atau A itu dilambangkan sebagai luas permukaan sama dengan luas lingkaran per A sama dengan P per I. Di sini teman-teman kita masukkan, maka ini yang akan ditampilkan oleh program kita. Nah, itulah untuk if yang kedua. Nah, untuk if yang ketiga, jika diketahui nilai A dan I, maka yang dicari adalah luas permukaannya. Sama seperti yang tadi, kita masukkan banyak percobaan yang kita inginkan, kita input sama dengan pilih, kita menggunakan perulangan while. Di sini untuk lebih besar 3, jika benar teman-teman, maka yang ditampilkan pada program kita ialah masukkan nilai I, kita inputkan sama dengan pilih, I sama dengan pilih. Ini teman-teman lambangnya assignment-nya seperti yang tadi, kita inputkan pilih, kita masukkan rumusnya, maka yang ditampilkan adalah ini, output maka nilai P sama dengan P. Baiklah teman-teman, langsung saja kita runkan. Nah, jika program kita berjalan dengan baik, maka akan ditampilkan seperti ini teman-teman. Misalnya kita masukkan 1, banyak percobaan yang diinginkan sebanyak 2, percobaan ketiga misalnya teman-teman. Ini ya teman-teman, programnya dapat berjalan, diperhatikan di sini teman-teman. Selanjutnya kita masukkan berapa nilai A-nya, misalkan 3, kita masukkan nilai P-nya 4, maka nilai I akan ditampilkan yaitu 1,33. Jika teman-teman ingin mencoba ke percobaan selanjutnya bisa. Itulah untuk flowchart yang pertama.
Yang pertama kita masukkan headingnya dulu, yaitu include IOStream seperti biasa, using namespace. Kita pilih integer, kita gunakan char lagi. Di sini gunanya teman-teman, apakah teman-teman ingin mengulang atau tidak. Nah, selanjutnya kita gunakan integer main. Kita buat menu sistem pilihnya teman-teman CLS. Selanjutnya teman-teman kita masukkan cout-nya. Di sini bersifat semua ya teman-teman, atau teman-teman bisa menghilangkan atau bisa membuatnya. Ini hanya untuk menambah atau estetik daripada program kita sendiri. Nah, selanjutnya kita masukkan cout-nya tugas akhir atas nama saya sendiri. Selanjutnya menghitung besar gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya kita masukkan cout-nya teman-teman, yang akan kita pilih pada program kita. Maka yang akan ditampilkan pada program ini yaitu yang pertama, jika diketahui nilai P dan A, yang kedua jika diketahui nilai P dan I, dan yang ketiga jika diketahui A dan I. Nah, kita buat lagi teman-teman cout-nya, pilih. Di sini teman-teman cout-nya ini gunanya agar teman-teman bisa memilih antara 1, 2, dan 3. Saya menggunakan perulangan for, sedangkan untuk percabangannya sendiri saya menggunakan if dan if else. Nah, pada percabangan pertama yaitu if, kita masukkan kondisinya sama dengan pilih sama dengan 1. Kita masukkan sistem pilihnya yaitu CLS. Selanjutnya kita masukkan cout-nya yaitu menghitung besar gelombang elektromagnetik. Dilanjutkan dengan integer pilih. Kita masukkan cout-nya, silahkan masukkan banyak percobaan. Kita siinkan di sini nanti gunanya teman-teman agar teman-teman dapat menggunakan atau memilih beberapa banyak percobaan yang ingin teman-teman lakukan. Selanjutnya kita gunakan tipe data float yaitu P sama dengan A, I supaya dapat dibaca program ini. Selanjutnya di sini saya menggunakan perulangan for. Jika integernya I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I lebih besar. Di sini teman-teman gunanya jika I-nya nanti jika lebih besar dari 0, maka teman-teman tidak bisa mengulang. Jika lebih kecil dari N, dan sifatnya jika I-nya lebih besar. Kita masukkan teman cout-nya sama dengan percobaan keberapa, kita masukkan nilai P, kita masukkan nilai A. Selanjutnya akan ditampilkan nilai sekian, lalu kita masukkan rumus daripada besar gelombang elektromagnetik. Selanjutnya untuk for-nya di sini untuk diulang teman-teman, apakah teman-teman ingin mengulang atau tidak, maka akan ditampilkan seperti ini teman-teman. Itulah guna daripada cout-nya. Jika teman-teman ingin mengulang, maka akan diulang sebanyak berapa kali teman-teman yang meminta. Jika tidak, maka akan kembali ke menu else if, yaitu selanjutnya kita pilih sama dengan 2, kita masukkan kondisinya. Kita masukkan cout-nya menghitung besar gelombang elektromagnetik. Bedanya teman-teman dengan percabangan pertama, di sini kita ganti yang pertama jika diketahui nilai P dan A, sedangkan di sini jika diketahui nilai P dan I. Sama seperti program tadi, kita masukkan jika teman-teman ingin meminta program mengulang lebih dari satu kali atau tidak. Nah, selanjutnya akan ditampilkan seperti ini teman-teman. Sama seperti percobaan pertama. Nah, untuk percobaan ketiga saya menggunakan percobaan else if. Nah, di sini kita masukkan else if-nya, kita pilih kondisinya pilih sama dengan 3, sama seperti percobaan pertama dan kedua. Nah, di sini bedanya teman-teman jika diketahui nilai A dan nilai I, maka akan ditampilkan besarnya sekian-sekian. Kita masukkan rumusnya teman-teman, P sama dengan I, akan ditampilkan seperti ini teman-teman, sama seperti percobaan pertama dan kedua. Dan jika teman-teman programnya sudah selesai, maka akan kembali ke return 0. Langsung saja kita compile and run. Program yang kedua yaitu pengaplikasian rumus matematika, yaitu menghitung keliling dan luas daripada bangun ruang dan bangun datar. Untuk flowchartnya teman-teman sama seperti perhitungan rumus fisika tadi. Di sini saya masukkan integer pilih. Bedanya teman-teman saya memasukkan rumusnya yaitu menghitung keliling layang-layang, keliling trapesium, luas lingkaran. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, kita masukkan outputnya. Output yang pertama yaitu keliling layang-layang, yang kedua keliling trapesium, yang ketiga luas lingkaran. Selanjutnya untuk if yang pertama teman-teman, di sini saya juga menggabungkan antara perulangan percabangan. If yang pertama di sini kita masukkan percobaan ke berapa, kita masukkan input sama dengan pilih, kita masukkan isi A-nya berapa. Untuk
sisi A sama dengan, kita buat assignment-nya sisi A sama dengan pilih. Selanjutnya akan ditampilkan output, masukkan sisi B, kita inputkan sisi B-nya berapa teman-teman. Lalu assignment-nya akan seperti ini teman-teman, kita masukkan rumusnya yaitu keliling layang-layang sama dengan 2 dikali sisi A ditambah sisi B. Maka yang dihasilkan adalah ini teman-teman, hasil daripada keliling layang-layang. Selanjutnya teman-teman, untuk if yang kedua, teman-teman yaitu menghitung keliling trapesium. Nah, kita masukkan teman-teman di sini, kita gunakan percabangan juga, di sini tipe data. Nah, di sini kita gunakan perulangan while. Maka untuk if yang kedua yaitu yang pertama, kita masukkan output percobaan keberapa, selanjutnya kita input sama dengan pilih, kita masukkan output yaitu masukkan sisi A-nya berapa, sisi A segmennya, sisi A sama dengan pilih, selanjutnya masukkan sisi B, kita input sama dengan pilih, masukkan segmennya sisi B sama dengan pilih, selanjutnya teman-teman akan ditampilkan masukkan sisi C. Nah, di sini teman-teman kita buat lagi input sama dengan pilih, sisi C sama dengan pilih, maka akan dihasilkan ini teman-teman, masukkan sisi D, kita buat sisi D sama dengan pilih segmen, maka kita buat dia segmen atau tugasnya yaitu keliling trapesium sama dengan sisi A dikali sisi B ditambah sisi B dikali sisi C ditambah sisi C dikali sisi D. Maka output yang dihasilkan adalah hasilnya teman-teman ini, maka keliling trapesium sama dengan keliling trapesium. Nah, itulah untuk if yang kedua. Sedangkan untuk if yang ketiga teman-teman, yaitu untuk menghitung luas lingkaran. Di sini teman-teman ini merupakan tipe percabangan, sedangkan ini merupakan perulangan. Kita masukkan teman-teman outputnya berpercobaan keberapa, maka kita input sama dengan pilih, kita masukkan nilai P-nya, kita input sama dengan pilih, P sama dengan pilih di assignment-nya. Selanjutnya akan ditampilkan output sama dengan masukkan nilai R. Nah, di sini teman-teman kita masukkan nilai R-nya berapa, maka kita buat luas lingkaran, rumusnya sama dengan P dikali R kuadrat atau sama dengan luas lingkaran sama dengan P dikali R dikali R. Maka yang tampilkan adalah luas lingkaran sama dengan sekian. Baiklah, langsung saja kita runkan ya teman-teman. Di sini gunanya ini teman-teman, supaya kita mengetahui apakah program yang kita buat pada flowchart ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, jika berjalan dengan baik, maka akan ditampilkan seperti ini teman-teman. Misalnya kita pilih 2, selanjutnya banyak percobaan yang diinginkan 3, nah, di sini masukkan percobaan sama dengan 3 misalnya. Di sini teman-teman dapat kita lihat bahwa program kita berjalan di sini ya teman-teman. Selanjutnya masukkan percobaan kedua misalnya. Masukkan sisi A-nya 3, masukkan sisi B-nya 3, dan masukkan sisi C-nya sama dengan 5, misalnya teman-teman, masukkan sisinya 6. Nah, hasilnya adalah seperti ini, dan akan kembali lagi teman-teman seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan pada bidang studi matematika, yaitu menghitung keliling bangun datar dan bangun ruang. Nah, untuk program C++-nya sendiri sama seperti perhubungan. Untuk program C++-nya sendiri teman-teman sama seperti rumus fisika tadi. Di sini bedanya saya mengubahnya yaitu mencari keliling layang-layang, mencari keliling trapesium yang luas persegi. Sedangkan pada fisika tadi saya hanya menghitung besar gelombang elektromagnetik. Nah, untuk if yang pertama di sini juga teman-teman saya menggunakan perulangan while. Di sini juga saya menggunakan percabangan if dan if else. Nah, di sini teman-teman saya ganti menggunakan keliling layang-layang. Saya masukkan sisinya berapa, maka akan ditampilkan seperti ini teman-teman, hasilnya dan seperti ini. Selanjutnya itu untuk if yang pertama, if yang kedua di sini teman-teman. Kita masukkan keliling trapesium teman-teman, siap yang akan tampilkan. Kita masukkan sisi A-nya berapa, sisi C-nya berapa, sisi D-nya berapa. Maka akan dihasilkan keliling trapesium nanti teman-teman pada program kita. Nah, selanjutnya untuk if yang ketiga teman-teman, di sini kita masukkan kondisi if sama dengan kondisinya yaitu pilihan sama dengan 3. Kita masukkan luas perseginya berapa, silahkan masukkan sisi A berapa, sisi B berapa. Sedangkan kalau rumusnya itu keliling lingkaran sama dengan sisi kali sisi. Baiklah, selanjutnya jangan lupa teman-teman pada program kita selalu dibuat returnal sebagai akhir daripada program kita. Baiklah, langsung saja kita runkan ya teman-teman. Misalnya teman-teman kita masukkan pilihan kita 2, kalian trapesium sisi A sama dengan 2, misalnya teman-teman, sisi B sama dengan 3, sisi C sama dengan 4.
Nah, di sini teman-teman apakah ingin mengulang? Misalnya saya tidak ingin mengulang, maka akan ditampilkan seperti ini teman-teman. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang program yang saya buat menggunakan perulangan, percabangan, dan array.